Selamat datang di Nalaris. Pernah nggak sih kamu lagi berdiri di depan etalase toko, atau mungkin pas lagi asyik scrolling di marketplace, tiba-tiba ada sesuatu yang kayak manggil-manggil nama kamu. Mungkin itu gadget terbaru, tas yang udah lama banget diincer, atau jangan-jangan tiket liburan. Dan pas banget keinginan itu lagi di puncak, muncullah satu tawaran ajaib. Bisa dicicil 0%. Wush, seketika penghalang terbesarnya, yaitu harga, kayak lenyap gitu aja. Tapi pernah nggak kamu berhenti bentar dan nanya, sebenarnya apa sih yang terjadi di pikiran kita saat itu? Nah, hari ini kita bakal ngelakuin itu. Kita nggak akan bahas rumus bunga atau tenor cicilan yang ribet. Sama sekali bukan. Kita justru mau ngebongkar cerita tersembunyi di balik keputusan kita buat nyicil. Ini obrolan soal psikologi kita. Soal dialog batin yang sering banget kita abaikan. Kenapa ini penting? Karena cara kita berinteraksi sama cicilan itu, cerminan langsung dari cara kita mandang kesabaran, kebahagiaan, dan bahkan apa sih arti mampu itu sendiri. Dengan ngerti ini, kita nggak cuma bakal jadi lebih bijak ngelola uang, tapi kita juga bisa nemuin kunci menuju ketenangan finansial yang sejati. Yuk kita mulai perjalanan ini bareng-bareng. Familiar banget kan sama kalimat ini? Kalimat ini tuh kayak mantra penenang loh. Pas keraguan mulai muncul, pas suara hati kita yang bijak mulai bisik-bisik, beneran gutu emangnya. Kalimat inilah yang datang jadi penyelamat. Cuma sedikit kok bunganya. Kalimat ini ampuh banget karena dia ngelakuin dua hal sekaligus. Pertama, dia bikin fokus kita pindah ke angka yang kecil, yang kelihatannya sepele. Kita jadi nggak ngelihat total harga barang plus bunga, tapi kita cuma ngelihat potongan kecil bulanannya. Terus yang kedua, kalimat ini tuh bentuk pembenaran yang halus banget. Dia ngubah keputusan impulsif jadi kedengeran kayak kalkulasi yang rasional. Kita jadi ngerasa kayak lagi bikin keputusan finansial yang pinter. Padahal, yang sebenarnya terjadi adalah kita lagi ngebujuk diri sendiri buat nyerah sama keinginan sesaat. Ini tuh langkah pertama dalam sebuah tarian psikologis yang rumit, di mana kita jadi penari sekaligus koreografernya, nyiptain alasan biar kita bisa dapetin apa yang kita mau. Saat ini juga. Oke, sebelum kita lanjut lebih jauh, ada satu hal penting nih yang harus kita sepakati dulu. Cicilan itu sendiri, sebagai sebuah alat keuangan, itu netral. Dia nggak jahat, dia juga nggak baik. Coba bayangin deh cicilan itu kayak pisau dapur. Di tangan koki, pisau itu bisa nyiptain masakan yang luar biasa. Tapi di tangan yang salah, pisau yang sama bisa bahaya banget kan? Masalahnya bukan di pisaunya, tapi di niat, kesadaran, dan keahlian orang yang megangnya. Nah, begitu juga sama cicilan. Dia bisa jadi jembatan buat punya aset penting kayak rumah, atau malah jadi jurang yang ngejerumusin kita ke stres finansial. Jadi tujuan kita di sini bukan buat ngejudge atau nyalain cicilan, tujuan kita adalah buat nyalain center dan ngelihat ke dalam diri kita sendiri. Gimana sih pola pikir kita? Gimana dialog batin kita? Selama ini kita gunain alat ini kayak gimana? Karena cuma dengan memahami penggunanya, yaitu diri kita sendiri, barulah kita bisa benar-benar ngendaliin alat itu, bukan malah sebaliknya. Yuk, kita mulai penyelidikan kita dari tempat semuanya berawal, di dalam kepala kita. Setiap kali opsi bayar dengan cicilan muncul di layar, sebenarnya ada persidangan senyap yang terjadi di pikiran kita loh. Ada jaksa penuntut yang nyuarain kehati-hatian, terus ada pengacara pembela yang ngasih argumen-argumen manis buat sebuah keinginan. Proses ini sering banget kejadiannya cepat banget sampai kita nggak sadar. Tahu-tahu kita udah ngerasa yakin aja, iya ini ide bagus. Nah, di bagian ini kita mau coba perlambat proses itu dan dengerin baik-baik percakapan tak terdengar yang ngebentuk keputusan finansial kita. Nah, ini dia 3 argumen andalan dari si pengacara pembela di dalam pikiran kita. Coba kita bedah satu-satu ya. Yang pertama, aku bisa bayar bulan depan. Ini tuh suara optimisme, tapi seringnya optimisme yang naif. Kita tuh suka banget ngebayangin diri kita di masa depan sebagai versi yang lebih baik, lebih kaya, lebih disiplin. Kita lupa kalau bulan depan tuh ya ada juga kebutuhan dadakan, keinginan baru, dan tantangan finansial lainnya. Argumen kedua, daripada nabung lama, mending dicicil aja. Wah, ini serangan langsung ke sebuah kebajikan yang namanya kesabaran. Di dunia yang serba instan, nunggu itu rasanya kayak hukuman. Argumen ini ngeframe nabung sebagai proses yang nyakitin dan lama, sementara nyicil itu jalan pintas yang pintar dan nyenengin. Dan yang terakhir, seperti yang tadi kita bahas, cuma sedikit kok bunganya. Ini trik sulap mental, ngecilin biaya jangka panjang biar kepuasan jangka pendek rasanya lebih manis. Mengenali suara-suara ini adalah langkah pertama biar kita nggak lagi terhipnotis sama mereka. Nah, di tengah semua hiruk-pikuk argumen pembenaran tadi, inilah pertanyaan pamungkas yang bisa menghentikan semuanya. Pertanyaan ini tuh kayak neken tombol pause. Apakah saya beneran butuh benda ini? Atau saya cuma pengen perasaan yang ditawarin sama kepemilikan benda ini? Kebutuhan sejati itu seringnya ngebosenin. Dia soal fungsi. Laptop buat kerja, kulkas buat nyimpan makanan, motor buat transportasi. Tapi keinginan buat memiliki itu jauh lebih emosional. Dia soal status, soal validasi dari orang lain, soal perasaan berhasil, atau kadang cuma buat ngisi kekosongan yang kita rasain di dalam. Coba deh jujur sama diri sendiri. Pas kamu pengen banget HP model terbaru, itu karena HP lama kamu udah beneran gak bisa dipakai?
Atau karena kamu pengen ngerasain jadi bagian dari kelompok yang up to date? Berani ngejawab pertanyaan ini secara jujur, itu saringan paling ampuh sebelum bikin komitmen finansial. Sekarang, yuk kita coba perluas pandangan kita. Keputusan buat nyicil itu bukan sekedar transaksi yang berdiri sendiri. Kalau kita kumpulin semua keputusan cicilan kita, itu semua bakal ngebentuk sebuah pola. Dan pola itu adalah cermin yang jernih banget, yang nunjukin bukan cuma kondisi keuangan kita, tapi juga nilai-nilai hidup kita, prioritas kita, dan gambaran tentang siapa diri kita, atau siapa diri kita yang pengen kita tunjukin ke dunia. Coba lihat dua kolom di layar ini. Ini adalah dua jalan yang beda banget dalam menggunakan alat yang sama. Di sisi kiri, cicilan itu alat untuk masa depan. Contohnya pas dipakai buat beli rumah pertama atau KPR, itu kan langkah yang penuh perhitungan buat ngebangun fondasi buat keluarga. Mungkin berat, tapi ada tujuan jangka panjang yang mulia. Nah, di sisi kanan, cicilan itu jadi pelarian dari kenyataan. Ini terjadi pas kita nyicil barang-barang mewah, bukan karena butuh, tapi buat nyiptain citra sukses yang mungkin belum kita capai. Ini usaha buat lari dari kenyataan kondisi finansial kita sekarang, dengan harapan topeng kemewahan bisa bikin kita ngerasa lebih baik. Pertanyaannya, pas kamu ngelihat riwayat cicilan kamu, lebih condong ke kolom mana? Apakah kamu lagi ngebangun fondasi, atau lagi lari dari kenyataan? Kutipan ini benar-benar ngerangkum konflik utama di era modern ya. Kita tuh dibombardir sama pesan kalau kita bisa punya segalanya, sekarang juga. Kecepatan itu kayak jadi dewa baru. Tapi kedewasaan di area manapun dalam hidup itu hampir selalu sebanding sama kemampuan kita buat nunda kepuasan. Kedewasaan finansial itu bukan pameran tentang seberapa banyak barang yang bisa kita kumpulin dalam waktu singkat. Bukan. Itu adalah kekuatan sunyi di dalam diri buat bilang, aku pengen ini, tapi aku cukup sabar buat nabung dan beli pas waktunya tepat. Kesabaran itu otot finansial yang harus kita latih tiap hari. Makin sering dilatih, makin kuat dan makin tenang hidup kita. Oke, sekarang kita sampai di inti dari jebakan psikologis cicilan. Ini bagian yang paling krusial menurut saya, karena ini ngebongkar sebuah ilusi yang kuat banget. Sebuah konsep yang kita kira kita udah paham, yaitu konsep mampu. Sistem cicilan itu dengan cerdasnya udah ngebajak dan mendefinisikan ulang kata ini. Dan kalau kita nggak hati-hati, kita bisa kejebak dalam ilusi yang dia ciptakan. Coba deh kita pikirin bareng-bareng, apa sih arti sebenarnya dari mampu beli sesuatu? Buat banyak orang, dan buat sistem keuangan, mampu itu artinya punya cukup uang buat bayar cicilan bulanan. Udah, sesimpel itu. Selama gaji bulanan kamu bisa nutupin tagihan itu, kamu dianggap mampu. Tapi, definisi ini tuh dangkal banget, dangkal sekali. Dia nggak ngitung biaya yang nggak kelihatan di kertas, biaya stres, biaya cemas, biaya hilangnya fleksibilitas finansial, dan yang paling penting, biaya ketenangan pikiran kita. Definisi ini cuma ngelihat angka, bukan manusia di baliknya. Makanya sekarang waktunya kita rebut kembali dan kita definisiin ulang arti kemampuan yang sejati. Kemampuan yang beneran itu bukan soal bisa bayar hari ini. Kemampuan sejati adalah soal bisa tetap ngerasa damai besok hari. Ini soal kemampuan buat tidur nyenyak di malam hari tanpa khawatir soal tagihan yang mau datang. Ini soal kemampuan buat ngadepin kejadian tak terduga tanpa panik karena semua uang udah keikat sama cicilan. Jadi kemampuan sejati itu sinonim dari ketenangan. Kalau sebuah pembelian meskipun bisa kamu cicil tapi bakal ngerampas ketenangan kamu, maka pada dasarnya kamu nggak benar-benar mampu beli itu. Dan ini dia, gejala nyatanya kalau kita hidup dalam ilusi mampu yang semu itu. Kalau setiap pagi ada sedikit rasa takut pas mau buka aplikasi mobile banking, kalau jantung kamu berdebar lebih kencang pas notifikasi tagihan muncul, itu bukan tanda kemajuan. Itu bukan harga yang harus dibayar buat sukses. Itu adalah alarm internal tubuh kamu yang lagi teriak kalau ada sesuatu yang salah. Itu sinyal kalau kamu, pelan-pelan tapi pasti, lagi ngerahin kendali hidup kamu ke angka-angka di layar. Kamu bukan lagi tuan atas uangmu, kamu udah jadi budak dari komitmen yang kamu ciptakan sendiri. Oke, setelah kita paham masalah dan jebakannya, sekarang waktunya kita ngobrolin solusinya. Solusinya ini bukan aplikasi canggih atau strategi investasi yang rumit. Solusinya adalah sebuah kekuatan internal yang sering banget kita remehin. Kekuatan buat ngucapin dua kata sederhana, tidak dulu. Ini bukan soal nolak atau kekurangan ya, ini soal penegasan kendali dan kebijaksanaan. Saya pengen kamu bener-bener ngerenungin ini deh. Coba ingat lagi satu momen. Mungkin pas kamu lagi di kasir, hampir beli barang yang nggak ada di daftar belanjaan. Atau pas lagi ada diskon gede-gedean online, dan keranjang belanja kamu udah penuh. Tapi terus, kamu tarik napas, tutup aplikasi itu, dan bilang ke diri sendiri, nggak sekarang. Coba ingat perasaan setelahnya. Ada semacam kelegaan, kebanggaan, dan rasa puas yang aneh. Kepuasan itu datangnya bukan dari punya barang baru, tapi datang dari kesadaran kalau kamu baru aja menang perang lawan impuls kamu sendiri. Itu kemenangan yang ngebangun karakter. Nah, inilah sumber ketenangan yang sebenarnya. Ketenangan sejati itu nggak datang dari punya semua yang kita mau.
Ketenangan sejati itu datang dari kesadaran mendalam kalau kitalah yang pegang kendali. Bukan iklan yang ngegoda, bukan tekanan sosial, bukan kemudahan aplikasi pay letter. Kamu adalah kapten dari kapal kehidupanmu. Pas kesadaran ini udah tertanam kuat, semua godaan dari luar itu bakal kehilangan kekuatannya. Mereka mungkin masih berisik, tapi mereka nggak bisa lagi ngambil alih kemudi dari tangan kamu. Kekuatan internal kamu jauh lebih besar. Di bagian akhir ini, yuk kita rangkai semua wawasan yang udah kita dapat jadi sebuah filosofi praktis. Semacam peta jalan sederhana yang bisa kita pakai buat navigasiin setiap keputusan finansial. Dengan tujuan utama bukan cuma jadi kaya, tapi jadi tenang. Karena pada akhirnya, kekayaan tanpa ketenangan itu cuma bentuk kemiskinan yang lain. Kita balik lagi ke ide awal tadi ya, cicilan itu alat yang netral. Dia bisa jadi jembatan yang kokoh, yang secara strategis ngebantu kita nyebrang ke sisi lain di mana tujuan finansial kita berada. Kayak punya rumah impian atau modal usaha. Jembatan ini dibangun dengan fondasi kesadaran penuh, riset dan perhitungan matang. Tapi, alat yang sama bisa langsung berubah jadi jurang yang dalam kalau kita pakainya membabi buta, didorong sama ego, gengsi atau emosi sesaat. Apa yang ngebedain jembatan sama jurang? Cuma satu hal, niat dan kesadaran di balik penggunaannya. Ini dia, pertanyaan filter yang bisa kamu bawa pulang dan pakai mulai hari ini juga. Sebelum kamu nekan tombol setuju atau gesek kartu, berhenti bentar. Tarik napas, dan tanyain ke diri kamu dengan jujur. Apakah kepemilikan barang ini, plus komitmen bulanannya, bakal bikin hidupku secara keseluruhan jadi lebih tenang dan damai? Atau justru bakal bikin hidupku makin sibuk, makin banyak tagihan buat diingat, makin banyak cemas soal pemasukan, makin banyak kerumitan? Jawaban dari pertanyaan ini akan selalu nuntun kamu ke arah yang benar, ke arah ketenangan. Kita hidup di dunia yang terobsesi banget sama kemudahan. Apapun yang bikin hidup lebih cepat dan lebih gampang dianggap kemajuan. Tapi kita perlu waspada. Nggak semua kemudahan itu pertolongan. Kemudahan buat dapat utang, kemudahan buat beli sekarang bayar nanti, kadang-kadang itu bukan bantuan. Itu adalah sebuah ujian. Ujian buat ngelihat seberapa kuat kesabaran kita. Ujian buat ngukur seberapa teguh kita sama tujuan jangka panjang kita. Dan ujian buat nentuin apakah kita benar-benar bijaksana. Lulus dari ujian ini itu jauh lebih berharga daripada kemudahan apapun. Kalau cuma ada satu kalimat yang perlu kamu ingat dari seluruh obrolan kita hari ini, inilah kalimatnya. Tulis di catatan kamu, jadiin wallpaper HP kamu. Tenang, lebih penting dari cepat. Di dunia yang muja-muja kecepatan, milih ketenangan itu sebuah tindakan revolusioner. Punya sesuatu dengan cepat, tapi dengan napas ngos-ngosan karena dikejar tagihan, nggak akan pernah senikmat punya sesuatu dengan tenang setelah ngelewatin proses kesabaran. Prioritaskan kedamaian batin kamu di atas segalanya, dan keputusan finansial kamu bakal ngikutin dengan sendirinya. Jadi pada akhirnya, kita bisa mengubah cara kita mandang cicilan. Dia nggak harus jadi musuh atau godaan. Kalau kita deketin dia dengan kesadaran, setiap tawaran cicilan bisa jadi kesempatan buat latihan. Dia bisa jadi guru kita yang diam. Setiap kali kita berhasil bilang tidak dulu, kita lagi ngelatih otot pengendalian diri. Setiap kali kita milih buat nabung dulu, kita lagi mupuk kebajikan kesabaran. Menguasai pelajaran dari guru ini bakal ngasih kita hadiah yang jauh lebih besar daripada barang apapun yang bisa dibeli. Penguasaan atas diri kita sendiri. Dan perjalanan yang baru aja kita lalui bareng-bareng ini adalah inti dari apa yang kami yakini di Nalaris. Kami percaya pemahaman sejati itu nggak berhenti di tahu informasi doang. Pemahaman sejati itu lahir pas kita berani ngubah rasa penasaran, kayak pertanyaan, kenapa ya gue selalu tergoda cicilan, jadi sebuah wawasan atau insight yang dalam tentang cara kerja pikiran kita. Perjalanan dari pengen tahu, jadi paham diri, itulah yang selalu pengen kami fasilitasi buat kamu. Sebagai penutup, kami pengen banget dengar dari kamu. Perjalanan ini nggak akan lengkap tanpa refleksi dari kamu. Setelah dengar semua ini, gimana cara pandang kamu terhadap kata mampu berubah? Ada nggak satu poin dari obrolan kita yang benar-benar kena dan ngubah perspektif kamu? Kami pengen banget baca cerita dan pemikiran kamu di kolom komentar. Yuk kita jadiin ruang komentar sebagai tempat buat diskusi dan saling nguatin. Dan kalau kamu ngerasa pembahasan kayak gini bermanfaat dan ngebuka wawasan, kami bakal seneng banget kalau kamu mau dukung kami dengan nekan tombol like dan yang paling penting, subscribe ke channel Nalaris, biar nggak ketinggalan pembahasan mendalam berikutnya. Bagikan juga video ini ke teman atau keluarga yang mungkin lagi bergumul dengan masalah ini. Terima kasih udah meluangkan waktu kamu buat bernalar bareng kami. Sampai jumpa di video berikutnya.